Ulang tahun ke-51 tahun, aku memang nggak dirayain, karena aku pengen niatnya adalah di rumah yatim ya, memang manggil 100 anak kemarin dan ternyata Atala kasih kado di tanggal 28 Juli ya, pas malamnya gitu. Tahu-tahu aku disuruh packing, disuruh nginep, padahal udah mager banget, udah mau tidur kan. Akhirnya ya udah, tapi sedihnya, nggak ada Feral waktu itu. Akhirnya 29 Juli aku janjian sama Feral di rumah yatim itu kan. Nah setelah ada acara di rumah yatim itu kalau nggak salah baru Atala nyusul dan aku tuh kayak di-prank gitu, dibilang, "Mama udah ya abis ini kita pulang," bete dong aku, "Hah masa nggak ada apa-apa sih?" Gitu. "Nggak ada apa-apa nih," "Nggak ada udah aku mau pulang capek," kata Feral. Tapi aku agak curiga kok Fania suruh pindah mobil, aku suruh sendiri sama supirnya si Feral. Nggak taunya itu akal-akalannya Feral, Feral nemenin aku di rumah aku, ternyata di rumah dia tuh udah ada mamaku, ada adik-adikku, ada ponakanku, mereka bikin surprise gitu. Jadi akhirnya acara di rumah Feral, tapi sederhana aja sih, kita hanya makan keluarga, sama kebetulan Feral bikin film ya, jadi aku menjadi, apa ya namanya ya, kalau menjadi aslinya kita apa ya namanya ya, pokoknya menjadi diriku sendirilah, menjadi mamah gitu. Jadi ya akhirnya ya kumpul semua hari itu, tanggal 29. Kalau boleh tahu nih, Kak Farel Mhm, sama Kak Atala, mhm. ngasih hadiah apa sih? Oh kalau Atala, ya itu hadiah nginep di hotel yang menurut aku tuh dari dulu aku pengen nginep, tapi males kan karena harganya menurut aku sih kalau nggak ditraktir males lah ya nginep sendiri gitu. Nggak taunya Atala tahu banget. Akhirnya aku di situ, di-booking-in hotel cuma dia ketiduran. Jadi dia tuh baru nyuruh aku jam 10 sayang kan maksudnya kan dari jam 12 siang gitu. Aku bilang, "Adek gimana sih kamu?" Kan dia tidurnya kebalik. Jadi dia baru ingat dia booking-in aku tuh jam 10 malam, jadi aku hanya punya berapa jam coba di hotel itu. Tapi emang aku disiapin semua sih, jadi kita breakfast, terus aku foto-foto, tapi yang aku kesel Atala nggak ikut nginep. Jadi dia bilang, "Pokoknya mama nikmatin." Nah kalau Vero ngasih aku tas, tapi sebenarnya yang istimewa bukan tasnya, tapi suratnya gitu. Apa isi suratnya? Ya itu tadi yang bikin aku nangis tadi di acara Rumpi, karena suratnya itu adalah selama 10 tahun aku kan memang, pisah sama bapaknya ya. Jadi Feral tuh biasanya tuh selalu kasih kado tapi nggak pernah ada kartunya. Nah yang kali ini tuh kata-katanya indah banget sih. Jadi seperti doa-doaku setiap malam yang aku doain untuk Feral ya. Jadi dia bilang dia sayang sama aku, dia respect dan aku tahu mama tiap malam tuh berdoa untuk aku, tiap detik mama memikirkan aku, kok bisa ya apa yang aku ucapkan di doaku tuh itu dia jawab di suratnya dia. Ya itulah jawaban Allah ya, berarti memang hubungan ibu dan anak tuh nggak akan pernah bisa putus ya, gitu. Sampai dibuatkan video juga. Iya, itu kan karena buat film itu. Jadi waktu itu aku suruh buka kado, suruh baca. Jadi kan memang kamera banyak karena dia lagi buat film kan. Jadi karena semua ada kamera, pas aku baca baru paragraf kedua, ya itu kan tadi aja aku nontonnya bisa nangis. Karena gimana ya, itu kan yang aku pengen selama 10 tahun, ya Feral is back udah gitu sama aku gitu. Mungkin dikasih kado juga nggak sih sama anak Wilona? Oh, ya mungkin udah lama kali ya nggak telepon-teleponan, tapi kalau Wilona sih selalu baik ya, kalau kita ketemu di mana, di acara apa, terus kalau tante kemarin kan dia ulang tahun juga tante kasih ucapan selamat gitu. Ya kita masih berhubungan baik sih gitu. Kalau boleh tahu kadonya apa sih? Oh, dari Wilona. Oh untuk saat ini ya kita karena nggak ketemuan ya nggak ada sih gitu. Oke Kak, Mbak mungkin kemarin ini baru sidang cerai anak, Mhm, itu bisa diceritain nggak sih? Mungkin momennya gimana di sana? Terus akhirnya mhm. pisah kan gitu. Iya jadi kalau cerai itu alhamdulillah 3 Agustus sudah putusan dari hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi aku memang nggak hadir karena kan nggak harus hadir ya, karena ada kuasa hukum. Jadi kalau untuk teknisnya itu memang udah serahkan kepada kuasa hukum aku. Intinya kalau aku di sini hanya bersyukur, berarti artinya ini step kedua penyelesaian masalah-masalah aku. Jadi tinggal ikrarnya aja kan. Nah ini yang kita tunggu aja ikrarnya gitu. Nah, mungkin kan nanti, pada saat Palu tuh harus pada saat digugat, Mbak Vena sendiri harus hadir, Oh nggak, maksudnya pada saat ikrar, ikrar tuh kan di talaknya, nggak harus hadir. harus hadir. Mhm, Mungkin kan, tadi juga dibebankan, mhm, sejumlah biaya. Nah, dia mhm. juga sempat katanya gak sanggup, itu
Jadi gini, kalau, di pengadilan agama sepanjang yang saya tahu, kalau laki-laki menggugat istri memang harus ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah membayar, idah, mutah, dan ada satu lagi madyah. Nah, jadi kalau soal ketidaksanggupan ya buat saya itu, bukan ranahnya aku ya gitu, itu ranah pribadinya dari yang bersangkutan. Jadi kalau aku sih nggak bisa nanggepin apa-apa karena yang nentuin juga itu kan bukan dari aku, dari pengadilan, SOP-nya kan dari pengadilan agama. Jadi ya kita ikuti aja nanti bagaimana, kan juga masih ada banding ya. Ya kita lihat aja lah, kan masih ada banding sampai 2 minggu. Jadi aku juga masih menunggu apakah dari yang bersangkutan banding atau tidak. Kan kita harus tunggu dulu ya, kan belum belum inkrah gitu loh, heeh. Kalau misalkan nanti ini dijalankan, tapi Mhm, ternyata macet lah, mhm. itu bakal nuntut lagi nggak sih? Kalau aku sih nggak pernah ada hal yang harus aku panjang-panjangin ya. Dalam artian sekarang kalau untuk kasus KDRT kan clear ya. Ferry, dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan KDRT, berarti kan clear. Kalau masalah sekarang untuk cerai sudah putusan. Jadi memang kita harus sabar sih. Jadi aku juga nggak ada kepikiran karena ini kan harus ada masa, apa namanya, masa mau banding apa enggak, ini kan ditunggu. Kan yang nalak kan bukan aku soalnya, yang nalak kan dari pihak yang bersangkutan. Jadi, ya aku nunggu aja. Kan jadi bolanya bukan di aku gitu loh, bolanya dari yang menalak gitu. Mungkin dari keluarga Ferry sendiri nih, ada komunikasi nggak sih sama orang tua? Kalau menurut aku saat-saat ini adalah kita harus, cooling down, aku terutama, aku tidak mau menanggapi yang bukan di kontennya. Jadi aku tetap fokus, aku kan menikah sama yang bersangkutan. Jadi kalau masalah yang lain-lainnya aku rasa selama yang bersangkutan tidak pernah jujur, itu sih yang bisa jadi masalah sih gitu. Karena kan di sini yang menikah adalah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Artinya saya rasa yang bersangkutan harusnya jujur. Karena kalau jujur jadi keluarga nggak bingung. Tapi kalau yang bersangkutan nggak jujur, itu bisa jadi ada permasalahan A, B, C, jadi nggak selesai-selesai karena tidak jujur. Simple sih, KDRT itu kan apalagi udah vonis. Kalau udah vonis kan apalagi kan yang bersangkutan tidak banding. Kalau merasa tidak bersalah, harusnya banding. Simple kan? Gitu. Jadi aku juga bingung kalau ditanya karena bukan aku yang, bersangkutan. Jadi agak repot juga karena aku nggak bisa mewakili perasaannya yang bersangkutan kan. Dia arahnya kemana kan aku cuma nunggu aja, wait and see aja gitu. Dan di balik, Mhm, masalah ini, Ata yang selalu men-support, mhm. mungkin perasaannya gimana sih selama ini gitu ya, Iya, akhirnya juga beres gitu iya. kan. 8 bulan bukan waktu yang singkat ya untuk bisa memperjuangkan kasus hukum, KDRT, termasuk urusan perceraian. Tapi yang aku dapat hikmahnya adalah betapa Allah itu mencintai aku dengan masalah-masalah ini membuat aku jauh lebih dekat sama Allah. Ibadah aku terutama, karena itu adalah bentuk cinta aku sama Allah. Melalui sentilan KDRT ini aku benar-benar belajar banyak bagaimana aku bisa di dunia ini selamat dunia akhirat ya karena aku tugasnya hanya cari bekal aja, bukan cari cintanya manusia even though itu suami ya. Karena itu bisa ada, bisa enggak. Suami itu bisa baik, bisa juga enggak. Tapi kalau Allah itu selalu ada buat kita. Jadi sesimpel itu aku merasa kenapa aku bisa menyelesaikan satu persatu bukan karena akunya, tapi karena Allah memudahkan karena aku yang minta. Karena aku yang bermunajat, karena aku yang pengen, oke Allah kalau memang sekarang udah selesai ke depannya aku mesti gimana. Nah inilah aku jadikan stepping stone, aku pengen jadi speaker, aku pengen jadi speak up untuk masalah KDRT dan alhamdulillah di podcast aku sendiri kan sudah banyak aku undang korban KDRT. Ada tuh namanya Evelyn kemarin dia bicara banyak, dia juga mau mengkritisi beberapa undang-undang dan karena aku nyalek, insya Allah kalau memang Allah mengizinkan aku terpilih, aku pengen banget masuk Komisi 3. Karena apa yang aku alami Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 1 dan ayat 4 saya rasa itu harus direvisi. Karena sangat multipersepsi dan di situ kan pasal 44 ayat 1 menyebutkan kalau korban KDRT meninggal atau cacat permanen baru pelaku KDRT bisa diancam 5 tahun. Sementara ayat 4-nya kalau korban KDRT masih bisa melapor, jalan, padahal saya juga dirawat pada saat itu ancaman hukumannya 4 bulan. Itu jomplang. Masa
korban KDRT menunggu orang meninggal atau udah cacat. Sementara yang saya tahu karena saya di DM banyak sekali perempuan di Indonesia, kalau sudah cacat permanen boro-boro bisa bikin laporan. Secara mental udah drop, secara kepercayaan diri udah drop. Jadi saya rasa ada yang jomplang dari ayat 1 dan ayat 4. Beda dengan undang-undang TPKS. Undang-undang TPKS itu specifically misalkan hubungan suami istri kalau istrinya sakit atau tidak dalam keadaan sehat, itu ada pasalnya, tidak boleh ada pemaksaan. Jadi buat saya ya undang-undang dibuatkan untuk melindungi masyarakat termasuk perempuan. Tapi kan sosialisasinya, pelaksanaan hukumnya, SOP-nya. Nah itu yang makanya saya pengen banget jadi speaker dan pengen banget sosialisasi bahwa sekali lagi mengungkap KDRT khususnya bagi perempuan itu bukan aib. Nah itu perspektif yang harus dirubah sih memang gitu. Dari kejadian ini ngerasa nggak sih kalau misalkan anak-anak tuh jadi tambah sayang Iya, sama bapak. alhamdulillah. Nah mungkin kelihatan perubahannya itu seperti apa sih? Iya, contoh yang paling sederhana waktu aku di KDRT di bulan Januari itu yang namanya Atala tuh yang paling anak yang paling nggak berekspresif lah gitu ya. Tapi pada saat dia tahu gitu ya, waktu itu kan yang nungguin aku bikin LP di Polda Jawa Timur kan Atala. Dan aku lihat banget dia nungguin aku di rumah sakit berhari-hari, Feral kan baru dari Jepang soalnya kan. Bagaimana dua anak itu bahu-membahu nungguin mamahnya dan ngasih support, mungkin mereka nggak nyalahin aku aja gitu, dengan pilihanku ini menikah gitu, itu udah bersyukur banget kan bisa aja mereka malu, mereka nggak mau dekat sama aku, tambah nggak deket mungkin bisa aja, tapi kan ini Allah benar-benar menjadikan kasus ini ya stepping stone kembalinya Feral dan Atala, apapun itu ya lebih respect kepada aku, lebih sayang gitu. Dengan kejadian ini trauma nggak sih untuk menjalin hubungan baru? Trauma enggak, tapi berhati-hati iya dan lebih mendengarkan, ya mungkin aku salah ya, kemarin karena aku ngerasa ibu, apa iya aku harus izin dari Feral, karena pada saat itu kan kayaknya Feral yang paling berat ya. Tapi saat ini ya aku harus mendengarkan apa kata anak meskipun aku ibunya gitu, itu sih pembelajarannya. Kedepannya udah tahu belum sih kayak mau kapan sih akhirnya balik lagi gitu kayak apa ya? Iya apa berpasangan lagi. Oh, belum lah, ini satu-satu dulu, tapi yang jelas aku targetnya sama anak-anak kan umroh dulu ya, makanya kalau udah umroh, Feral kan nyalek juga, aku kan juga harus banyak doain dia, karena kan masuk politik buat Feral pasti bukan hal yang mudah ya, itu mesti banyak mendekatkan diri dia, dan dia katanya kan mau mau cari istri. Aku bilang kalau mau cari istri kamu mesti minta di rumahnya Allah. Kamu mesti umroh karena sudah banyak dikasih Allah kemudahan, rezeki terutama. Jadi kalau punya niat segerakan. Jadi saya tiap hari tuh ya kerjanya nyari ini paket-paket umroh nih Kak, mau gak yang ini bulannya ini. Karena saya excited banget berempat kan belum pernah kan. Ini pertama kali gitu. Rencana di bulan Oktober insya Allah. kalau Oke. misalkan jodoh nih untuk Feral Oh, ada gak sih kayak listnya gitu? enggak lah, anak-anak tuh udah anak sekarang udah 27 tahun, Atala 24 tahun. Aku tinggal mendoakan aja, doa seorang ibu insya Allah dijabah sama Allah. Dan aku memang ke depannya ini hanya prioritas berbuat hal-hal yang bermanfaat aja. Kayak tadi jadi speaker, aku juga aktif kan di sayap organisasi. Mudah-mudahan aku punya platform, aku punya corong bisa membantu teman-teman perempuan yang masih bingung lapor apa enggak, mau kemana, SOP-nya bagaimana, pendampingan psikolognya gimana. Ya dengan aku masuk sayap organisasi, aku juga punya medsos. Kita bisa woman support woman lah. Artinya kalian nggak sendirian gitu. Karena aku ngerasain habis di KDRT tuh kita bingung karena habis di KDRT kalau kita berani speak up pasti di playing victim, dibalikin faktanya. Habis dibalikin faktanya di cywar. Habis di cywar di penggiringan opini, mentalnya kuat nggak ngadepin itu semua. Tapi kalau kita woman support woman, insya Allah ini jadi gerakan nasional ya. Supaya perempuan Indonesia tuh tahu bahwa ya ini KDRT nih harus harus dilaporkan, nggak bisa enggak gitu. Itu aja sih. Thank you. Makasih.